Taufik Mulyadin untuk memandu acara kita pada kesempatan kali ini, sekaligus juga memoderatori pemaparan nanti yang disampaikan oleh 3 narasumber kita yang luar biasa. Ada Prof. Nuno, kemudian juga ada Mbak Rani, dan juga Mas Dion. Ketiga narasumber ini akan berbagi mengenai bagaimana orang tua dalam mendampingi putra-putrinya selama masa pandemi ini. Dan tentu saja dalam perspektif yang beraneka ragam, disesuaikan dengan latar belakang dan juga pengalaman juga keilmuan dari ketiga narasumber yang telah berada di tengah-tengah kita bersama. Dan untuk itu, mungkin sebelumnya saya akan sampaikan bahwa kami mohon selama acara ini berlangsung, Bapak Ibu sekalian bisa menjaga kondisi agar tetap kondusif, tetap berlaku sopan, kemudian juga untuk tetap memute ya suara sehingga hanya moderator, petugas, dan juga pemateri yang nanti akan berbicara sehingga tidak ada suara ataupun hal-hal lain yang dapat mengganggu berjalannya acara ini. Jadi kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada, mungkin sebelum kita masuk ke acara, saya akan bacakan susunan acara kita pada kesempatan kali ini. Baik, untuk acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini yaitu pembukaan, kemudian juga ada sambutan, kemudian ada sesi orang tua berbagi, jadi ada perwakilan dari orang tua yang akan berbagi mengenai pengalamannya, kemudian kita akan ke pemaparan, kemudian tanya jawab, dan ada sesi door prize ya, jadi silakan ikuti sampai dengan selesai, nanti akan ada door prize di akhir acara sebelum penutupan, seperti itu. Dan acara ini tentu saja tidak akan berjalan atau tidak akan bisa dilaksanakan tanpa ada penyelenggaranya. Dan siapa penyelenggaranya? Yaitu acara ini terselenggara atas kerjasama dari Mata Garuda Lampung, kemudian juga ada iSleep, kemudian juga ada Family Lab. Jadi ketiga organisasi ini bekerja sama untuk bisa menyelenggarakan acara ini demi untuk bisa berbagi, kemudian juga memenuhi bisa dibilang ketertarikan, juga mungkin rasa penasaran dan kebutuhan dari tengah orang, terutama orang tua yang menghadapi berbagai macam masalah, kemudian juga tantangan selama mendampingi putra-putrinya di masa pandemi ini. Mata Garuda Lampung sendiri, ya seperti kita ketahui bersama, merupakan sebuah wadah di mana para alumni yang dibiayai beasiswanya oleh LPDP, khususnya di daerah Lampung, maka Mata Garuda Lampung menjadi menjadi wadah untuk teman-teman alumni ini bisa berkontribusi untuk daerahnya dan Indonesia pada umumnya, dan salah satunya dengan melaksanakan webinar ini. Kemudian juga Mata Garuda Lampung bekerjasama dengan iSleep. Apa itu iSleep? iSleep adalah the Indonesian Center for Education Leadership, Evaluation and Policy. Jadi ini sebuah lembaga think tank yang baru saja berdiri beberapa waktu belakang, yang dimotori oleh 3 alumni beasiswa USAID, yaitu dari pemerintah Amerika, dan digawangi oleh 3 orang alumni, dan sekarang tengah memulai beberapa agendanya, termasuk bekerjasama dengan organisasi lainnya seperti saat ini untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas di bidang pendidikan, seperti itu. Kemudian juga ada Family Lab yang merupakan sebuah lembaga yang fokus juga di bidang pendidikan, tetapi utamanya yaitu adalah pusat belajar psikoedukasi keluarga yang bertujuan untuk mengembangkan potensi setiap peran dan fungsi dalam keluarga melalui kegiatan edukasi pada mikro ekosistem keluarga, anak, orang tua, dan pengasuh. Dan masih ada beberapa aktivitas atau juga program yang ditawarkan, seperti kelas Family Lab, yaitu ada kids class, terus juga baby class, parenting class, dan gathering family, terus juga ada soon babysitter class. Jadi, dan nanti mungkin di sesi door prize juga bisa diinformasikan mengenai program-program yang ditawarkan oleh Family Lab ini. Jadi seperti itu penyelenggaranya, ada 3, Mata Garuda Lampung, iSleep, kemudian Family Lab. Dan sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, kami harapkan Bapak Ibu nanti bisa berperan aktif di sesi tanya jawab, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan pun silahkan bisa dilayangkan melalui di kolom chat kami, di kolom chat yang tersedia dengan format. Jadi jangan lupa formatnya, jika ada pertanyaan, yaitu nama Bapak Ibu, kemudian asal, lalu kemudian pertanyaan. Dan nanti mungkin ada contohnya, nanti panitia silakan untuk membuat semacam formatnya, nama, asal, kemudian pertanyaan,
sehingga nanti bisa kita bedakan gitu, maksudnya supaya kita lebih gampang mensortir pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin saja pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan door prize ya dari panitia seperti itu. Jadi silakan berikan pertanyaan terbaik Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemaparan nanti yang disampaikan oleh para pemateri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama kita masuk ke acara selanjutnya. Jadi sebelum materi, nah seperti ini. Tentu saja akan lebih baik jika kita mendengarkan pengalaman dari orang tua langsung gitu ya mengenai ya proses dari mereka-mereka ini, orang tua ini mendampingi putra-putrinya selama pandemi, kira-kira masalahnya apa, kemudian juga apa yang dihadapi, sehingga nanti menjadi mudah-mudahan bisa terjawab ketika pemaparan pemaparan dilakukan oleh para narasumber. Dan mungkin mudah-mudahan ini juga bisa mewakili mungkin para orang tua lainnya yang menghadapi masalah atau juga ya tantangan yang sama lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dan tapi sebelumnya oh iya, sampai saya lupa. Jadi ini sebelum ke sana maaf, ada yang ketinggalan. Jadi sambutan ini, ada sambutan ternyata. Ya, ada sambutan dari Mata Garuda Lampung ya. Jadi mohon maaf. Jadi sebelum kita ke orang tua, kita akan dengarkan dulu sambutan dari Mata Garuda Lampung dan kemudian juga bisa dijelaskan kira-kira program apa saja yang dilaksanakan oleh Mata Garuda Lampung ini sehingga nanti bisa Bapak Ibu sekalian juga bisa mengetahui kira-kira mungkin ada yang bisa diikuti agenda-agenda yang lainnya selain dari webinar ini. Dan untuk sambutan dari Ketua Mata Garuda Lampung akan disampaikan oleh Mia Selvina MM. Pada Mbak Mia, silahkan. Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Mbak? Terima kasih Mas Taufik Mulyadin selaku moderator, yang terhormat Profesor Dr. Nunuk Suryani selaku Guru Besar FKIP Universitas 11 Maret, yang juga merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Selamat datang Ibu, terima kasih telah bergabung. Yang terhormat Bapak Dion Efrijum Ginanto PhD, Guru SMA Negeri 1 Batanghari Jambi, yang juga merupakan dosen UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Terima kasih Pak telah bergabung. Yang terhormat Ibu Rani Amrista Wijayanti SPD MSc, Kepala SMP Global Madani Bandar Lampung, yang juga merupakan anggota Mata Garuda Lampung karena beliau ini merupakan penerima beasiswa LPDP di TESOL Queen University Belfast UK. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Taufik Mulyadin PhD, dosen Universitas Pendidikan Indonesia dan juga co-founder, co-director iSleep. Terima kasih Pak Taufik sebagai moderator pada kesempatan hari ini, rekan-rekan dari iSleep, rekan-rekan dari Family Lab, dan terima kasih kepada rekan-rekan dari Mata Garuda Provinsi Lampung atas kerjasamanya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini melalui Zoom dan juga melalui YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, program ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap keresahan dari seperti kita ketahui bahwa dalam pandemi ini banyak sekali anak-anak sekolah yang belajarnya daring, kemudian banyak sekali keresahan orang tua yang terdengar di tadi kita, mulai dari masalah ekonomi, kejenuhan, manajemen waktu, cara berkomunikasi, dan masalah-masalah lainnya yang sangat banyak sekali, sehingga ini harusnya memaksa orang tua untuk harus terus mengupgrade diri, belajar, dan menggali informasi, sehingga orang tua bisa menjadi pendukung anak untuk belajar. Karena keberhasilan anak dalam belajar itu bukan hanya dari sekolah dan gurunya saja tentunya, dan juga orang tua sebagai supporting system. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan sedikit memperkenalkan organisasi Mata Garuda Lampung, di mana Mata Garuda Lampung ini merupakan organisasi para penerima beasiswa LPDP yang berasal dari Provinsi Lampung, yang berada di Provinsi Lampung, dan juga yang sedang berkiprah di Provinsi Lampung. Di Lampung sendiri ada 1,3% dari jumlah keseluruhan total URT yang ada di Indonesia. Anggota Mata Garuda Lampung pun sudah sangat beragam, baik itu dari bidang profesi, dari bidang keilmuan, dan anggota dari Mata Garuda Lampung ini juga sudah banyak yang menjadi orang tua dan juga banyak yang menjadi seorang pendidik, di mana mereka juga mengalami masalah yang serupa, yaitu beliau sebagai pendidik, kemudian beliau juga sebagai orang tua yang harus menemani anaknya untuk belajar di rumah selama masa pandemi ini.
kami ingin keberadaan kami, Mata Garuda Lampung, sangat terasa manfaatnya di tengah masyarakat, karena kita tahu bahwa penerima beasiswa LPDP ini sudah menggunakan uang negara untuk kuliah, magister, dan juga program doktoral. Sehingga kegiatan webinar ini merupakan wujud kontribusi kecil kami agar para orang tua mendapatkan wawasan dan juga tahu bagaimana sikapnya bisa berperan sebagai supporting system anak dalam melakukan perkuliahan daring. Dan juga orang tua ini tidak bisa memberikan sepenuhnya, menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada sekolah yang seperti saya katakan tadi. Orang tua juga perlu menjadi supporting system dalam pendidikan anak, sehingga orang tua ini juga berperan sebagai pendidik di lingkup terkecil anak, yaitu keluarga. Dan untuk program Mata Garuda sendiri itu sudah sangat banyak di bidang pendidikan, di bidang sosial kemasyarakatan, dan juga di bidang keilmuan masing-masing. Di kesempatan pagi hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir dan juga mau berbagi dalam webinar kali ini. Saya tahu bahwa para narasumber kita pada kesempatan hari ini mempunyai jam terbang yang cukup tinggi sehingga aktivitasnya cukup padat, tapi sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi dalam kegiatan webinar ini. Terima kasih juga kepada panitia-panitia dari Mata Garuda Lampung, iSlife, dan juga Family Lab yang berawal dari sharing sederhana sebenarnya kita mengeluarkan ide untuk melakukan acara ini, ide sederhana, sharing sederhana, sehingga menjadi kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk orang tua dan juga para peserta. Selamat menyaksikan webinar orang tua dalam pendidikan anak selama pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mia atas sambutan yang telah diberikan. Jadi seperti itulah, mudah-mudahan bentuk kontribusi ini bisa dirasakan bersama dan juga mudah-mudahan terus berlanjut ya dengan berbagai macam aktivitas lainnya ke depannya, yang mudah-mudahan jika pandemi sudah selesai, mungkin ada yang bisa dilakukan secara tatap muka seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebelum kita ke pemaparan materi, akan kita dengarkan nih pengalaman dari ada dua orang tua yang akan kita hadirkan pada kesempatan kali ini, yang akan berbagi mengenai pengalaman mereka mendampingi putra-putrinya ketika ini ya dalam proses pendidikan selama pandemi ini. Kira-kira pengalamannya seperti apa, suka dukanya seperti apa, dan kira-kira mungkin keresahan yang bisa bisa dibilang disampaikan ke para pemateri yang mudah-mudahan nanti bisa terjawab dalam paparannya seperti itu ya. Maka akan saya undang ada dua. Yang pertama adalah Mas Nawawi, MPD, kemudian yang kedua adalah Mbak Ivo Dinasta MA. Baik, untuk yang pertama yaitu Mas Nawawi. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Mas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mas, silakan kami berikan waktunya untuk bisa berbagi kepada kami semua mengenai pengalamannya ketika mendampingi anak dalam masa pandemi ini dalam proses pendidikannya. Silakan Mas. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai orang tua, saya dan istri dalam menghadapi pandemi ini, jujur saja kami menghadapi beberapa masalah, baik itu masalah pengetahuan, baik itu masalah teknis terkait bagaimana cara mendidik anak di rumah, terus masalah pembagian waktu juga tentu saja menjadi masalah. Apalagi terlebih lagi misal ketika kelasnya berbarengan antara anak satu, anak kedua, dan anak ketiga. Itu juga akan menjadi masalah yang butuh strategi khusus mungkin untuk mengatasinya. Nah, saya bersama istri, kita berkomunikasi berdua tentang masalah pandemi ini. Saya bilang ke istri saya, Bunda, sepertinya saya harus ikut kelas grup kelas anak gitu. Artinya, saya sebagai seorang bapak juga bertanggung jawab untuk dalam hal pendidikan anak. Saya ikut grup kelas anak bersama orang tua yang lain, dan istri saya pun ikut di grup yang sama. Gitu. Ini untuk memudahkan arus informasi yang didapat supaya tidak harus saling tanya. Hari ini pekerjaannya apa, ini tugas apa, ini jadwalnya kapan gitu, seperti itu. Kemudian kalau untuk menghadapi jadwalnya sama, misal
ada Zoom sama-sama jam 8 gitu. Ya, komunikasi berdua ini akhirnya bisa memudahkan ketika saya punya waktu, istri saya punya waktu, kita bisa berdua sama-sama. Istri saya mendampingi yang besar, saya mendampingi yang kecil, seperti itu. Artinya, ya sekali lagi kerja sama orang tua dan komunikasi orang tua dengan sekolah mungkin bisa lebih intens lagi. Artinya, kalau memang ayahnya bekerja di luar atau ibunya yang bekerja di luar, ya supaya bisa tidak sama-sama jadwalnya gitu. Ini mungkin yang dihadapi oleh orang tua yang memiliki lebih dari satu anak atau lebih dari 2 anak. Mungkin seperti itu. Berikutnya, terkait masalah kuota, karena banyak sekali saya baca di sosial media, mereka kehabisan budget, kehabisan uang untuk membeli kuota gitu. Sudah sulit sekali mencari uang, kemudian kuota juga menjadi masalah. Artinya, dari sisi pengetahuan mungkin kita perlu mencari tahu ya Bapak Ibu, tentang bagaimana memilih kuota. Saya tidak mengiklankan salah satu provider, tapi ada salah satu provider di tempat kita itu yang menyediakan kuota murah, kurang lebih 100.000 satu bulan dengan kecepatan Mbps 10 Mbps, itu bisa dipakai dan itu unlimited gitu. Nanti mungkin bisa ditanyakan dengan panitia, kuota apa itu gitu. Mudah-mudahan di daerah kita semua layanan provider tersebut tersedia gitu. Karena insya Allah layanannya bagus gitu. Dan sekali lagi ini bukan endorse atau bukan iklan dari provider tertentu. Kemudian ini adalah masa pandemi yang benar-benar luar biasa menuntut kita untuk belajar lebih jauh. Tantangannya mungkin bagi saya, bagi istri saya, dan bagi orang tua kebanyakan adalah kurangnya pengetahuan dalam menyikapi pandemi seperti ini. Artinya ya memang kita harus mau berproses belajar, karena kita belum tahu kapan akan berakhirnya pandemi ini. Belajar dalam artian sama-sama beradaptasi dengan situasi yang ada, memilih solusi atau memilih daftar solusi dan solusi yang mana yang terbaik, yang pas dengan keadaan kita. Karena saya yakin pasti ada orang yang bermasalah dengan ekonomi, tapi punya waktu banyak. Ada yang waktunya banyak, ada yang ekonominya cukup sekali, tapi waktunya sedikit gitu. Nah mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan ini mohon dijelaskan oleh para narasumber atau oleh Ibu Ivo Dinasta nanti mungkin dari sisi itu. Jadi sekali lagi ya kita sebagai orang tua yang tentu saja peduli dengan pendidikan anak memang harus sama-sama belajar menghadapi pandemi ini, belajar dari sisi pengetahuan, belajar dari sisi manajemen waktu, belajar dari sisi komunikasi dengan pasangan kita, dengan anak, dan dengan pihak sekolah. Mungkin itu Pak Taufik yang bisa saya sampaikan sebagai keluh kesah orang tua. Sekali lagi, ada masalah waktu, ada masalah pengetahuan, ada masalah pembiayaan. Mungkin 3 masalah ini menurut saya yang lebih butuh perhatian khusus. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nawawi telah berbagi mengenai pengalamannya yang tadi ya sudah disampaikan. Ada beberapa poin penting yang menjadi ya keresahannya dan mudah-mudahan nanti bisa terjawab oleh para pemateri ya seperti itu. Oke, kita lanjut ke orang tua kedua dan mudah-mudahan nanti ada masalah lain yang mungkin tadi belum tercover ataupun yang berbeda gitu dari yang dihadapi oleh Mas Nawawi seperti itu. Baik, silakan Mbak Ivo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum para orang tua ataupun guru yang hadir di sini. Perkenalkan nama saya Ivo. Saya mempunyai anak satu yaitu kelas 3 SD. Ya berbicara mengenai pandemi ini dan hubungannya dengan sekolah, ini sudah saya rasakan sejak pertengahan kelas 2 kemarin, yang ibaratnya saya shock ketika harus merangkap menjadi orang tua dan guru untuk semua mata pelajaran, baik itu matematika, apalagi agama. Jadi ketika anak bertanya tentang agama, itu ada konflik sedikit karena bahasa saya yang tidak bisa menyampaikan secara bisa dimengerti untuk anak seusia kelas 2 SD saat itu. Jadi pedoman kita cuma di YouTube,
kemudian kita setel YouTube dan anak mau tidak mau harus mengerti tentang itu. Dan di sini anak seolah-olah kayak dituntut untuk belajar mandiri, siap atau tidak siap. Namun masalahnya ketika kita sebagai orang tua yang bekerja dan anak sedang di rumah itu masalahnya sangat krusial sekali karena tidak ada yang menuntun mereka belajar. Sementara dari pihak sekolah atau guru yang bersangkutan hanya memberikan tugas, kemudian misalnya hari ini saya banyak tugas dari anak tentang Nabi Muhammad, teladan Nabi Muhammad, dan ini sangat krusial sekali untuk anak karena saya tidak bisa menjelaskan bahasa yang mudah dimengerti bagi mereka. Apalagi ini menyangkut tentang teladan Nabi Muhammad. Dan ini kita menggunakan YouTube. Setelah itu kita beralih ke mata pelajaran yang lain, matematika. Dan ini juga ada sedikit konflik. Gimana sih cara anak mengerti tentang meskipun hal simpel hanya pertambahan atau perkalian, tetapi bagi anak kan mereka susah untuk mencerna apa yang kita bicarakan. Dan ini hanya bisa dilakukan untuk atau bagi guru-guru SD yang biasa mereka dengarkan. Dan ini yang skill yang biasanya saya harus hadapi saat ini. Sampai saya googling, masuk ke Google nyari artikel gimana sih cara mengajarkan anak kelas 3 SD atau gimana sih cara menyampaikan materi agama yang bagus untuk anak-anak, dan begitu juga mata pelajaran yang lainnya. Jadi ini salah satu kendala, dan bagi anak saya dia merasa kayak saya kurang loh pemahaman agama tentang ini karena saya bukan pakar agama di bidang misalnya teladan Nabi Muhammad atau cerita-cerita Nabi. Bahkan ketika anak minta untuk diceritakan kisah Nabi Musa atau kisah Nabi Nuh, itu berbeda sekali pemaparannya dengan tingkatan. Karena saya terbiasa dengan mahasiswa, jadi cara berbicara pun berbeda dengan anak. Dan ini yang saya butuhkan saran saran dari narasumber untuk kita sebagai orang tua, gimana sih menghadapi situasi seperti ini yang harus merangkap semua mata pelajaran untuk anak-anak kelas 3 SD atau khusus elementary school. Saya rasa seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ivo atas tadi ya sharingnya atau berbagi pengalaman mengenai kemarin, mungkin selama terutama semester kemarin ya mendampingi, dan juga semester baru ini mendampingi anaknya untuk dalam proses pendidikan selama pandemi ini. Dan saya yakin bahwa tadi yang sudah disampaikan oleh kedua orang tua pastinya banyak yang sama mungkin ya, orang tua sama menghadapi hal-hal atau ya tantangan-tantangan tersebut gitu kan, seperti itu. Dan mudah-mudahan poin-poin tadi bisa tercover, kemudian juga bisa terjawab oleh para narasumber dalam pemaparannya seperti itu. Dan tadi sudah kita dengarkan dan dari pengalaman dari kedua orang tua yang sudah kami hadirkan. Dan saat ini atau sekarang kita akan ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari para narasumber kita. Jadi untuk narasumber kita ada seperti disampaikan atau yang sudah Bapak Ibu sekalian baca di dalam flyer, ada 3 ya. Baik, saya share dulu sebentar. Baik, ada 3 narasumber yang telah kita hadirkan dan sudah hadir tengah-tengah kita. Yang pertama ada Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD. Beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Kemudian juga sekaligus Guru Besar di FKIP Universitas 11 Maret. Dan juga selanjutnya ada Mas Dion Efri Jumginanto, PhD. Beliau merupakan guru SMA Negeri 1 Batanghari Jambi, kemudian juga dosen di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dan pemateri yang selanjutnya ada Mbak Rani Amrista Wijayanti, SPD MSc, Kepala SMP Global Madani, dan juga anggota dari Mata Garuda Lampung. Dan beliau ketiga narasumbernya akan memaparkan mengenai tadi tentang orang tua, ya, orang tua dalam pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ini. Dan untuk yang pertama yang akan memaparkan
paparannya adalah Mbak Rani, seperti itu. Jadi saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau sebentar. Oke, baik. Baik, jadi untuk yang sesi pertama ini akan disampaikan oleh Rani Amrista Wijayanti SPD MSc, yaitu merupakan tadi sudah disampaikan saat ini beliau adalah kepala sekolah ya, kepala sekolah di SMP Global Madani di Lampung, dan kemudian juga ternyata beliau juga adalah dosen di Perguruan Tinggi Al-Madani. Dan pendidikan yang beliau sudah tempuh adalah di ini ya, bahasa Inggris di Universitas Lampung. Kemudian juga untuk yang terakhir, yaitu mendapatkan gelar master di bidang TESOL di Queen's University Belfast di UK atau di Inggris, seperti itu. Dan aktif juga di beberapa komunitas, seperti komunitas buku Inaja, kemudian juga musyawarah kerja kepala sekolah SMP Bandar Lampung, tentu saja di Mata Garuda Lampung, dan juga komunitas Ruang Jingga Lampung. Jadi sangat aktif selain sebagai orang tua tentunya sebagai seorang pendidik, dan ternyata aktif juga di berbagai macam komunitas. Jadi nanti mungkin bisa berbagi juga kepada Bapak Ibu sekalian mengenai pengalamannya baik sebagai orang tua dan juga sebagai sebagai kepala sekolah dan guru ya di sekolah seperti itu. Jadi sudah cukup lengkap. Baik, tanpa berlama-lama saya berikan kesempatan kepada Mbak Rani. Silakan, dan tapi sebelumnya saya sampaikan, Bapak Ibu jangan lupa silakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada kami melalui kolom chat dengan format nama, asal, kemudian pertanyaan. Ya, jadi silakan walaupun belum selesai pemaparannya, jika ada pertanyaan langsung tulis saja di kolom chat yang sudah kami sediakan seperti itu. Baik, Mbak Rani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Baik, sudah siap ya? Jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Jadi silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Taufik. Ini saya coba share share slide-nya kelihatan ya? Terlihat. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya senang sekali pada kesempatan ini untuk kedua kalinya ya dengan iSleep ya untuk mengisi di webinar yang materinya sedikit mirip dengan webinar yang terakhir kemarin tentang berbagi tentang parenting gitu. Yang pertama yang kami hormatin Profesor Dr. Nunuk Suryani yang sebagai pemateri yang ketiga ya hari ini, dan juga rekan saya Mas Dion yang juga hari ini akan berbagi berkesempatan untuk berbagi, nanti saya berbagi terkait pengalaman saya di SD, SMP, dan Mas Dion nanti di SMA dan perguruan tinggi gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, pada pagi hari ini intinya sebenarnya sharing ya. Jadi saya berbagi dari perspektif saya sebagai orang tua, yang saya juga kebetulan punya putri yang usianya 8 tahun, kelas 3, sama dengan Mbak Ivo tadi. Kemudian saya juga sebagai pendidik dan juga kepala sekolah begitu. Jadi nanti saya mencoba menjelaskan pengalaman saya terkait itu. Bagaimana sih peran kita sebagai orang tua gitu di masa pandemi? Tentunya ini sesuatu yang sangat challenging ya, karena something yang kita nggak pernah prediksi akan terjadi gitu. Tentunya semua tidak membayangkan bahwa akan ada masa di mana kita berbulan-bulan hanya di rumah gitu. Dan itu membuat tentunya menimbulkan banyak problematika ya yang seperti tadi sudah di-share-kan gitu. Nah, kami sebagai pendidik dan orang tua itu saya khususnya kepala sekolah di awal ini ingin menyampaikan bahwa kondisi kami di sekolah swasta yang khususnya di Bandar Lampung ya di provinsi itu ternyata juga polemiknya lumayan juga banyak, macam-macam. Seperti yang tadi disampaikan, ada yang mungkin kaitannya nanti ekonomi atau mungkin waktu, nah begitu. Nah, yang kami lakukan di awal, saya ingin menunjukkan survei, hasil survei sekolah. Ini kami ingin mengetahui apa
apa sih problem yang terjadi dengan orang tua gitu, bagaimana sih orang tua di rumah ya. Jadi kita meminta feedback orang tua. Dan ternyata macam-macam. Ini saya sampaikan sampelnya saja 2. Ini yang pertama adalah apakah orang tua sebenarnya ya, saya dengarkan banyak ya keluhan juga bahwa oh kayaknya di sekolah di rumah itu anak-anak sudah mulai bosan, inginnya masuk ke sekolah. Kita juga sudah mendapatkan banyak sekali dari video-video yang dikirimkan berbagai media bahwa orang tua mengeluhkan pembelajaran dan inginnya anaknya masuk gitu. Dan ternyata berbeda kasus di sekolah kami begitu ya. Ketika kami kirimkan survei, ternyata sebagian besar masih mengharapkan anak untuk tetap di rumah begitu. Ini concern-nya tentu lebih ke karena kesehatan ya, kondisi mereka mengkhawatirkan kondisi kesehatan anak-anak gitu. Dan kami juga menanyakan apakah ada kendala selama PBM online. Oh ternyata walaupun kami di daerah ibu kota, ternyata kondisinya juga sama-sama ada masalah dalam PBM online begitu. Lalu kami meneliti apa sih sebenarnya yang orang tua harapkan, dan saya ya sebagai orang tua juga harapkan gitu. Kita tentu yang pertama inginnya anak-anak sehat ya. Kemudian yang kedua, mereka juga walaupun di rumah sukses belajar. Dan yang ketiga adalah sekolah bisa diandalkan untuk dapat mensukseskan anak begitu. Sepakat ya Bapak Ibu. Dan tapi bagaimana dengan apa yang diinginkan anak? Nanti saya akan share apa yang diinginkan sekolah ya. Ternyata anak-anak itu keinginannya sebenarnya simpel. Kalau kemarin saya tadinya mau menulis hanya satu kata, sebenarnya kegiatan yang menyenangkan. Kalau mereka merasa senang, mau itu di rumah atau di sekolah, sebenarnya itu tidak akan kendala buat mereka ya. Tapi ya macam-macam. Ternyata kemarin saya juga mendengarkan dari Mas Dion ketika berbagi di webinar sebelumnya bahwa survei yang diberikan anak-anak itu rasanya ingin kembali ke sekolah saja gitu ya. Merasa apa? Karena kemungkinan adalah di rumah kegiatannya kurang menyenangkan gitu ya. Jadi akhirnya ada gaps nih antara keinginan orang tua dengan anak. Jadi kenapa? Karena anak inginnya sesuatu yang menyenangkan, tapi orang tua memiliki kendala. Bagaimana sih memberikan kegiatan yang menyenangkan? Dan kalau anak inginnya bermain, orang tua inginnya belajar. Gitu. Inginnya anaknya belajar. Dan problem kendala yang lain adalah pendampingan, seperti yang tadi di-share-kan untuk beberapa orang tua punya kendala itu. Gitu. So, apa sih yang dapat kita lakukan? Gitu? Apa yang dapat kita lakukan selaku orang tua dengan kondisi yang seperti ini? Tentunya kita perlu memiliki strategi-strategi, dan saya sangat mengapresiasi kepada ayah bunda, bapak ibu guru yang hari ini meluangkan waktu weekend-nya untuk mengikuti webinar ini. Ini adalah salah satu ikhtiar atau upaya bapak ibu ya untuk mencari solusi yang untuk semakin belajar parenting. Ini yang saya sebutkan di poin kedua. Jadi memang sangat penting ya untuk kita memperbaiki ilmu parenting ya dengan membaca buku parenting sekarang sangat banyak, luar biasa ya. Dan juga pelatihan seperti webinar ini. Kemudian kalau saya juga suka mengikuti sosial media yang orang tuanya itu memang penulis. Contohnya ini Mas Aryo Muhammad ini juga seorang penulis, dan dalam IG-nya itu banyak sekali sharing tentang parenting. Bahkan saya ikut grup Telegramnya. Kemudian Aldrik ini adalah nama anak ya, putranya kebetulan disleksia kalau tidak salah itu, dan di situ banyak kegiatan yang direkam oleh orang tuanya yang di-share di sosial media tersebut. Dan saya kembali ke poin 1, perlunya adanya dukungan psikologi. Tentunya masa pandemi ini kan something yang tidak kita prediksi ya. Jadi psikologi pertama adalah kita sendiri sebagai orang tua. Saya mendengarkan di beberapa webinar orang tua yang stres, tingkat perceraian nambah tinggi ya, kemudian stres, gampang marah begitu. Dan jika itu terjadi di orang tua, apalagi di anak ya, pasti anak akan melihat dan merasakan efeknya begitu. So sangat penting sekali untuk kita sendiri sebagai orang tua memahami kebutuhan kita sendiri. Ada apa? Tidak apa kalau di awal stres. Kalau kemarin Bapak Ibu pernah merasakan stres sebulan 2 bulan, tapi jangan berkepanjangan. Kita harus move on gitu. Apa yang kita lakukan ya benar, banyak ilmu parenting, merenungkan diri, duduk sejenak, kemudian berpikir apa sih, apakah kondisi akan dibiarkan seperti ini selamanya, tidak gitu. Jadi itu, dan kita juga perlu melihat psikologi anak kita gitu. Psikologi anak seperti apa sih kesukaannya, gaya belajar yang sesuai untuk anak kita apa. Karena ini Bapak Ibu merupakan kesempatan yang langka yang kita punya banyak waktu hampir 24 jam bersama anak ya. Saya juga termasuk yang banyak bekerja ya, pagi dari jam 7 sampai jam 4 gitu. Jadi
masa pandemi kemarin memberikan kesempatan banyak bagi saya untuk mendampingi anak begitu. Dan setelah itu apa sih yang perlu kita lakukan? Ya, setelah kita membuat strategi, kita bisa lakukan adalah ya tentunya siapkan kegiatan yang bervariasi di rumah gitu. Bisa juga ikuti program yang sekolah berikan ya. Jadi saya sangat terbantu dengan daily schedule yang sekolah berikan. Jadi sudah diberi, karena kadang-kadang kan anak kita mau arahkan, nah kita yuk sholat bersama, oke makan pagi misalnya, atau kegiatan apa itu kadang-kadang perlu penguatan ya. Ketika penguatan ada enforcement dari sekolah, oh ini ada daily schedule, itu akan lebih mensupport kita gitu. Kalau Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu belum memberikan, Bapak Ibu bisa buat gitu, atau bisa nanti sarankan ke sekolah ya. Itu adalah salah satu peran orang tua untuk berbagi, memberikan feedback kepada sekolah gitu. Dan ada beberapa orang tua yang sangat kreatif yang mereka memindahkan sekolah ke rumah ya. Itu saya kira sangat kreatif ya, sampai menyiapkan tempat belajar, menyiapkan tulis, menjadi guru. That's very good gitu. Tapi kalau tidak semua orang tua bisa seperti itu, tidak apa-apa. Kita tidak harus memaksakan begitu ya. Tapi ada momen-momen yang memang anak-anak learn something, belajar, yang itu nanti kita buatkan dalam ya schedule ya, kegiatan terstruktur. Dan perlu ada kegiatan rutin selama pandemi ini. Jadi dari jadwal tadi bisa diikuti plus ditambah gitu. Kalau saya biasanya saya adjust ya. Kadang-kadang anak saya tidak yang benar-benar harus tidur siang jam sekian. Kalau dulu juga ada jadwal berjemur begitu jam tertentu. Ada anak yang tidak bisa seperti itu, tapi kita bisa adjust ya, waktunya bisa lebih fleksibel. Tapi poin-poin itu dilakukan gitu. Contohnya anak saya, kalau anak saya tanyakan pengen selalu ada kegiatan rutin, dia selalu punya snack time atau tea time ya. Tea time dia ngikutin dengar saya, kalau di Inggris biasanya dia waktu tea time antara 10:30 sampai jam 11 gitu ya. Namanya 11:00 gitu. Setiap jam 11 itu break. Dia bisa membuat minuman sendiri, teh, atau dia suka minum susu misalnya gitu. Kemudian selama pandemi saya sangat happy karena saya bisa ada waktu nap time ya dengan anak gitu. Anak-anak kan kadang-kadang sulit untuk diajak tidur siang ya. Jadi saya biasanya kasih reward. Kalau mau tidur siang nanti boleh nonton TV. Oke, gitu ya, dikasih waktu tentu nonton TV. Terus reading time gitu. Nah, nanti saya jelaskan. Dan the next yang poin penting adalah anak kan inginnya bermain. Nah, kita inginnya belajar. Marilah kita persepsi ini kita samakan bahwa sebenarnya ketika anak bermain itu mereka belajar ya. Aktivitas bermain itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan mereka kok. Jadi mereka itu bisa belajar banyak hal ketika mereka melakukan kegiatan aktivitas bermain yang menurut versi mereka bermain gitu. Tapi ada anak-anak tertentu memang sukanya belajar ya. Oke, itu monggo nanti disesuaikan dengan karakteristik anak-anak Bapak Ibu di rumah. Nah, tentunya ini Bapak Ibu ya pendampingan, kemudian berlatih bersabar. Kemarin di pendaftaran ada orang tua yang menyampaikan bahwa bagaimana sih agar kita lebih sabar dengan anak kita. Memang benar Bapak Ibu, kalau mengajari anak sendiri itu beda dengan mengajari anak orang ya. Bahkan saya seorang guru pun merasakan. Rasanya itu kalau kepada anak itu harus nahan gitu ya. Dan ya tidak apa-apa, kita harus berlatih Bapak Ibu ya. Jadi menahan untuk tidak marah ya, untuk tidak marah. Tidak marah pada saat anak itu membuat kesalahan yang misalnya itu sebenarnya menunjukkan progres ya. Jadi misalnya anak saya menulis sekarang kan masih belajar menulis untuk spasi ya. Itu sering sekali beberapa kali lupa spasi. Iya saya sampaikan harus belajar pakai spasi. Dan jangan lupa untuk membandingkannya adalah membandingkan ke diri sendirinya anak tersebut ya, bukan ke anak orang lain. Jadi jangan membandingkan, oh iya itu si sepupunya bagus tulisannya, tidak, tapi membandingkan ke diri sendiri. Ya, anak saya Quinera namanya, kalau kemarin Quinera kelas 2 tulisannya masih nggak rapi, nggak apa-apa. Nah, sekarang harus lebih baik karena sudah kelas 3 begitu. Dan harus belajar untuk tetap disiplin, Ibu. Anak saya pasti merajuk ya, karena enggak, di sekolah itu saya nggak apa-apa waktu kelas 1 nulisnya nggak pakai spasi. Itu saya bilang, iya itu kelas 1 nak, sekarang sudah kelas 3 gitu ya. Kita harus tetap, ayo mama tunggu, dihapus, ganti pakai spasi begitu. Artinya kita tetap friendly, tapi sabar, tapi tetap menerapkan disiplin ya, komitmen gitu. Dan apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah sangat banyak sebenarnya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tipe yang ingin yang simple ya seperti saya, karena saya juga sambil bekerja gitu, saya biasanya ya googling, cari di Shopee misalnya atau di manapun itu ya bisa beli online ya. Itu saya cari kegiatan apa. Ini sekarang dia sedang
di rumah weekend ini agenda dia meronce. Nah, jadi kemarin saya cari, saya belikan mainan. Saya belikan beberapa mainan dan boleh juga Bapak Ibu mainan itu sebagai reward. Saya belikan meronce ini kan baru, karena reward dia sudah mau Al-Quran. Jadi dia mau menyelesaikan Iqra. Jadi saya sudah promise mau beli apa nak gitu. Saya tawarkan buku atau mainan. Tentu dia milihnya mainan karena kata dia kalau buku pasti mama belikan gitu ya. Jadi mainan. Oke, tapi selesaikan Iqra-nya gitu ya. Nah, kemudian Lego ya, Lego, Play-Doh, macam-macam. Bermain pasir itu mainan ini sejak dia usia 3-4 tahun itu 4 tahun ya, 4 tahun itu sampai sekarang masih bisa ketika dia bosan atau ingin lagi main lagi gitu. Kegiatan menggunting banyak sekali dan membuat produk ya. DIY itu banyak sekali ide-ide untuk do it yourself ya, kegiatan seperti itu. Dan sekali lagi saya tadi di awal sudah membuat strategi ya. Selama pandemi ini apa sih yang ingin saya lakukan? Oh, saya ingin fokus ke anak saya adalah mumpung saya ada waktu, saya ingin ada target, yaitu yang pertama literasi dan yang kedua bahasa. Oke, Bapak Ibu monggo disesuaikan apa sih yang target Bapak Ibu inginkan. Tapi itu perlu ada Bapak Ibu. Jadi itu yang menjadi tujuan kita di awal. Selama 4 bulan ini saya nggak ingin sia-sia. Oke ya, ada waktu dengan anak-anak. Oh ya, reading time gitu. Membaca itu sesuatu yang ini ya sulit ya, membiasakan anak-anak membaca. Ya, pasti Bapak Ibu juga menyadari, saya juga merasa begitu dulu. Waktu kecil saya suka membaca. Terus semakin ke sini sudah ada TV, handphone ya, kemudian aktivitas banyak, itu saya kurang membaca lagi begitu. Dan itulah ketika masa pandemi saya merecharge lagi, melihat plan saya lagi, saya merenung lagi, kayaknya ini it's time for me gitu ya. Dan sama dengan anak saya. Apa yang dapat kita mulai? Tentunya dengan membiasakan. Di awal kita membiasakannya dengan reading aloud, Ibu. Jadi membacakan cerita setiap sebelum tidur. Benar-benar setiap sebelum tidur. Kalau orang tua capek, Bapak Ibu, saya sering sekali pulang tuh sampai sore ya, 5:30, jam 5 itu. Kadang-kadang bahkan saya seperti semalam saja, saya itu sudah ngantuk banget. Tapi anak saya yang memaksa, ayo mama baca. Saat ini kami sedang membaca 99 kisah. Ya, kisah dalam Al-Quran. Dan itu dia bisa baca biasanya 1 kisah, dia bisa minta saya semalam ini sampai 2 kisah gitu ya dibacakan. Itu karena sudah rutin, akhirnya dia yang minta, padahal saya sudah ngantuk sekali ya gitu. Dan sometimes kalau bukunya itu yang buku dia sukain, yang tidak terlalu tebal banyak tulisan, itu dia mau baca sendiri ya gitu. Ini juga saya coba play kalau bisa. Kedengeran nggak ini Mas Taufik? Enggak, iya kedengeran. Tapi dikit. Kedengeran ya? Ya. Enggak terlalu, Mbak. Oke. Ya, jadi ini dia waktu itu membaca buku terus menyanyikan yang ada lirik yang ada di buku dan saya surprise loh. Saya nggak pernah dengar lagu itu. Oh, ternyata dia learn from a movie gitu ya, belajar dari movie. Nanti saya ceritakan tentang itu juga. Jadi reading activities lainnya yang bisa kita sarankan ke anak-anak adalah yang pertama, saya juga stimulus pertama saya berikan reward ya. Reward itu penting untuk anak-anak ya, untuk mengapresiasi. Jadi dia merasa bahwa kegiatan yang dia lakukan itu diapresiasi. Saya membuat waktu itu kesepakatan, ayo nak 1 buku 5.000. Oke, ini disesuaikan bisa ya Bapak Ibu, mau 1 buku 1.000 gitu ya, monggo silahkan disesuaikan. Dan kita membuat reading log juga, jadi di sini Quinera baca berapa dan itu dihitung. Itu hanya di awal-awal stimulus, kalau setelah ini dia sudah mulai biasa. Ya, menyediakan bahan buku bacaan ya, saya dulu waktu kebetulan kuliah itu saya nggak membawa anak dan suami saya karena pekerjaan suami. Jadi saya di sana itu kalau second hand book itu murah-murah sekali ya, Mas Taufik ya, murah sekali. Beli second hand tapi seperti buku baru. Jadi koper saya isinya banyak buku, saya udah nggak apa-apa gitu, karena bagus-bagus. Dan ternyata sampai sekarang juga koleksi bukunya masih kurang. Akhirnya yang saya lakukan adalah dengan teman, tukar pinjam gitu. Buku saya banyak yang impor, teman saya banyak buku Islami. Kita bisa lakukan seperti itu ya. Karena sini sudah mulai dia merasa bukunya sudah habis mah gitu. Dan saya mau beli terus ya lumayan juga. Jadi yang kita bisa lakukan adalah tukar pinjam atau pinjam di library. Gitu. Kemudian lalu itu adalah hal-hal yang kita bisa lakukan di rumah ya. Dan lalu bagaimana kalau orang tua ternyata sibuk bekerja ya? Saya juga bekerja, suami saya alhamdulillah masih work from home.
tapi saya bekerjanya berdasarkan piket gitu. Apa yang kita perlu lakukan kalau orang tua bekerja dua-duanya? Tentunya kita, kalau saya sampaikan ini untuk anak-anak, pastinya ada orang lain yang membantu mengawasi ya kalau SD gitu. Kecuali nanti yang anak SMP, SMA yang sudah bisa di rumah sendiri. Nah, bagaimana kalau untuk orang tua yang didampingi dengan orang lain, anak didampingi dengan orang lain? Yang pertama tentunya kita perlu menyamakan konsep pendidikan di rumah. Saya juga pernah punya asisten di rumah gitu. Jadi sejak kecil itu saya bawa ke sekolah dan saya sampaikan ke mbaknya ini ya. Dia manggil mbak, ya dia manggil saya kakak bukan ibu. Kalau kakak bilang ke anak kakak gitu kan, dia bilang selalu kalau minta sesuatu harus tolong. Kamu juga harus sama. Kalau dia nggak bilang tolong jangan dikasih gitu. Maaf kalau berbuat salah dan saya terima kasih. Gitu itu hal simpel dan yang lain-lainnya bisa Bapak Ibu sampaikan juga ke asisten rumah tangga atau bagaimana kalau orang tua ya, orang tua ini lebih challenging ya. Oke, ya, ya kita perlu pelan-pelan sih menyampaikannya ya. Oke, karena anak saya juga pernah 1 tahun dengan mertua saya dan suami saya ya, gitu ya. Jadi biasanya yang kita beritahu adalah makanan yang sulit ya, nggak boleh makan ini itu dan itu kita sampaikan. Kenapa alasannya gitu ya, pelan-pelan. Dan oke. Nah, setelah itu, ini juga biasanya gadgetan itu juga bermasalah ya, kesepakatan dengan orang tua dan anak itu perlu disampaikan ke orang tua kita atau nenek kakeknya gitu. Jadi jangan sampai overtime gitu. Nah, bagaimana dengan orang tua yang tidak ada asisten? Biasanya ini anak yang usianya sudah SMP, SMA. Saya beberapa hari yang lalu juga mendapati orang tua yang datang ke sekolah untuk benar-benar konsultasi karena anaknya itu SMP, baru SMP ini dari alumni SD tempat saya juga sharing, saya berikan HP. Ini pertama kalinya diberikan HP dan anak ini ternyata terlihat sekali perbedaannya. Jadi lebih banyak bermain HP pagi, siang, sore. Alasannya mengerjakan tugas, malam kadang-kadang. Sholatnya jadi agak telat, kemudian seperti punya dunia sendiri gitu. Lalu saya tanyakan, ini pertama kali ya anak-anak memegang HP? Iya, gitu. And then jadi itu normal Bapak Ibu. Ketika pertama anak first time ya, dia akan merasa excited banget karena punya mainan sendiri HP. Nah, yang perlu Bapak Ibu yakinkan, saya sampaikan ke Mama waktu itu, Mama ngecek HP-nya enggak gitu. Enggak, Miss, karena HP itu saya pikir itu adalah barang pribadi dia. Nah, itu nggak boleh, Ma, saya sampaikan. Bagaimanapun Mama masih memiliki tanggung jawab terhadap anak itu. Mama bisa sampaikan itu kepada Ananda, gitu saya sampaikan bahwa karena Mama masih punya tanggung jawab terhadap Ananda, belum bisa dilepas, artinya segala sesuatu yang dilakukan anak-anak harus kita ketahui. Jadi sebelum Bapak Ibu memberikan HP, oke, kalau saya anak SD belum saya sarankan punya HP sendiri ya, itu adalah sampaikan bahwa ini bukan milik pribadi. Artinya orang tua berhak mengetahui penggunaannya. Ya, jadi bisa kalau saya sampaikan di BK kami SMP karena masalah gadget itu masalah yang selalu terjadi ya di anak-anak gitu ya. Jadi tahun lalu sebelum pandemi kami memberikan parenting ya kepada orang tua menyampaikan hati-hati terhadap gadget, kalau bisa jangan berikan gadget gitu ya, karena kita komunikasi selama ini langsung ke orang tua tidak ke anak. Tidak ada grup anak WA begitu, tidak ada. Nah, kita sampai kenapa kasusnya itu anak-anak teenager, mereka masih masa-masanya ya pengakuan diri, mereka punya grup, kemudian sosial media, akhirnya kita sangat sulit membatasi, padahal di sekolah kita tidak perbolehkan membawa HP. Jadi butuh sekali pengawasan dari rumah gitu. Dan ternyata sekarang pandemi justru kita mewajibkan mereka untuk punya HP ya, oke mau nggak mau ada media atau ya media untuk pembelajaran online begitu. Akhirnya yang kita sampaikan sekarang adalah mohon Bapak Ibu gitu kita ingatkan untuk sesekali untuk sidak ya. Jadi sidak itu kapan aja. Jadi jangan setiap malam saja tapi bisa siang anytime ketika ngelihat anak ini. Jadi pinjem dong. Oke, cek gitu. Apa yang dilihat begitu ya. Jadi seperti itu. Dan juga buat kesepakatan bahwa kalau malam itu adalah family time misalnya. Jadi kita juga dapat mengontrol waktu bermain. Kemarin itu saya sampaikan, harusnya kalau ada tugas mah, karena kan kadang-kadang anak beralasan masih tugasnya belum selesai. Mama juga perlu lihat, kita kan kirimkan ya dari sekolah itu weekly plan, program pekanan. Tugasnya itu ada tidak selalu setiap hari. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata
tugasnya itu masih yang doable, yang harusnya bisa selesai di hari itu juga, ataupun kalau memang belum selesai didampingi gitu. Dan selanjutnya kontrol akses penggunaan gadget Bapak Ibu ya. Jadi mengontrol akses penggunaan gadget itu, oke saya langsung yang ke sini, itu bisa dengan menggunakan beberapa aplikasi ya. Ini saya dapat rekomendasi dari orang tua, waktu itu pernah ke sekolah, kita ada sesi orang tua kelas inspirasi, dan dia share ke orang tua yang lain menggunakan Kustodio ini. Ini sih berbayar ya. Jadi di sini dia bisa melihat saya, orang tua itu bercerita, saya pernah menegur anak saya karena mengakses aplikasi tertentu, website tertentu begitu. Ini juga yang Google Family Link ini sepertinya free kalau yang ini ya. Saya baru coba install, tapi karena anak saya belum ada HP, jadi belum menggunakan. Tapi Bapak Ibu bisa coba ini. Terus yang kedua, bagaimana sih kita memanfaatkan gadget gitu? Kalau saya masih memperkenalkan gadget ya. Ada orang tua tertentu yang benar-benar no TV, no handphone gitu. Saya masih gitu ya, masih memperkenalkan tapi menggunakan sebagai media pembelajaran. Yang pertama TV. TV ini kalau anak saya memang sangat ceria ya, dan dia ingin itu rame, maunya rame. Jadi kadang-kadang sambil makan, sambil apa itu ada TV yang bunyi gitu. Akhirnya saya berpikir keras, oh bagaimana ya ini? Akhirnya saya antisipasi dengan hanya membolehkan dia menonton TV dari flash disk yang saya kopikan di TV. Jadi saya sudah download, saya pilih film-film, oke lagu-lagu bahasa Inggris, atau mau doa-doa juga bisa, itu saya masukkan flash disk, saya kirim. Jadi dia bisa hanya nonton seperti itu. Ini dia sangat suka di The Toyland, bisa juga Omar dan Hana yang versi Inggrisnya, karena saya fokusnya mau di bahasa ya Bapak Ibu. Anak saya tidak ikut saya waktu Inggris, jadi beda dengan anaknya Mas Taufik, Mbak Mio, Ivo gitu. Itu anaknya pintar sekali bahasa Inggris. Nah, saya ingin juga pintar, tapi lewat saya gitu ya. Dan ini juga kemarin beberapa minggu lalu saya kopikan dia film di YouTube itu tentang multiple ya, perkalian. Saya pikir dia akan lihat cuma sekali. Oke, karena itu perkalian ya, banyak sekali di YouTube. Dia sedang belajar itu, saya pikir inilah lumayan dia sambil makan, sambil mendengarkan, sambil aktivitas lain sambil mendengarkan. Ternyata kemarin saya pulang masih mendengarkan, artinya dia mendengarkan berkali-kali, padahal istrinya itu 2 kali 10, 3 kali 10, tapi dengan karakter unik ya, gitu. Begitu juga dengan HP. HP itu saya unduh aplikasi yang kira-kira mendidik, game-game yang mendidik, dan ini Winera Makela ini dia sendiri yang buat Bapak Ibu. Anak-anak itu kan benar-benar digital native ya. Jadi dia sangat cepat sekali, nggak kita ajarin saja sudah bisa dia download yang dia mau gitu. Tapi kita bantu mengawasi dan ada kesepakatan. Kalau kami sepakat untuk, boleh nonton 30 menit, 1 jam gitu. Apalagi biasanya sebelum tidur siang gitu. Dan dia belum punya HP sendiri. Dia bahkan di usia 8 tahun belum tahu loh Mas, kalau bagaimana sih mengaktifkan WiFi. Jadi saya tinggal bilang, kita nggak ada koneksi, jadi nonton hanya yang di-download saja. Gitu. Oke, kemudian, perlu kita memberikan alternatif fisik ya, agar dia tidak kecanduan gadget ya. Dan itu kalau tadi saya contoh di atas ada permainan yang simpelnya saya tinggal beli. Tapi kalau ada di rumah keterbatasan, tidak bisa untuk permainan yang beragam, kita bisa cari permainan sederhana. Saya pernah bermain sekedar dengan batu ditumpuk ya, kemudian ini sama suami saya main namanya ini kelereng begitu ya, dan mewarnain. Kalau kegiatan mewarnain itu selalu tidak pernah bosan dia. Dan the next one ini adalah memiliki hewan peliharaan gitu ya. Jadi ternyata memiliki hewan peliharaan itu banyak karakter yang bisa anak-anak pelajari. Salah satunya tanggung jawab, empati, dan meningkatkan kecerdasan emosi dan lain-lain ya. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini hewannya kelihatan ya, Mas Taufik ya? Kelihatan. Oh Mbak, 5 menit lagi ya? Ya, oke. Ini hewannya cuma burung loh, Bapak Ibu ya, burung pipit ya. Jadi kita pelihara dari dia masih kecil sekali ya. Jadi sampai dia jinak begitu, dan itu luar biasa buat dia, itu seperti kebanggaan. Oke, dan kegiatan mandiri bagaimana kalau yang tadi ditinggal? Oke, bisa kegiatan-kegiatan mandiri itu yang terstruktur, maksud saya adalah tadi dengan jadwal, pergi lembar kegiatan, Bapak Ibu bisa worksheet ya, saya suka cari worksheet tambahan, kemudian karena anak saya ini ternyata sangat motoriknya bagus ya, dia suka mewarnai, suka
buat-buat gitu. Jadi di YouTube itu dia downloadnya cara membuat pembatas buku. Ini adalah contoh pembatas buku. Jadi saya sampaikan, kan saya sedang menulis buku antologi, saya sampaikan pemesannya sudah lumayan banyak loh nak, gue bisa nggak mau kasih project membuat pembatas buku? Oke, mama mau bagikan ke orang yang beli buku. Nah ini hasilnya luar biasa ya. Saya sendiri belum bisa buat itu. Oke. Dan nah, apalagi sih yang orang tua dapat lakukan gitu. Oke, jadi Bapak Ibu jangan lupa bahwa kita punya partner, oke, yaitu sekolah. Nah, jadi ketika sekolah dan keluarga itu bekerja sama, ternyata dari hasil penelitian itu cenderungan untuk menghasilkan kesuksesan itu lebih tinggi ya dalam hidup anak-anak gitu. Jadi perlu sekali orang tua itu proaktif untuk berkomunikasi dengan sekolah. Ini contoh yang terbaru beberapa hari yang lalu ada orang tua datang ke saya gitu, sharing, oke, terus memberikan feedback masukan begitu ya. Jadi itu sangat membantu ya. Dan di sekolah sendiri, oke, kalau ini saya ambil dari sisi sekolah, apa sih yang sekolah perlu lakukan ya? Tentunya saja menyambut feedback yang orang tua berikan begitu. Karena sekolah atau guru kan memiliki kalau tadi ada harapan orang tua, sekolah juga punya harapan sendiri ya. Misalnya yang utama adalah kita inginnya balance. Kayak kami di sekolah, saya kepala sekolah inginnya ya anak-anak memberikan hak sehat dan hak belajar itu secara balance ya. Jadi mereka terpenuhi PBM online-nya, juga hak sehat mereka sesuai protokol. Kita sementara ini belum dulu belajar di sekolah gitu. Dan adanya orang tua yang mendukung berkomunikasi dengan baik. So, apa sih yang sekolah lakukan gitu ya? Ini sudah saya share di webinar sebelumnya. Secara umum adalah membangun komitmen, komunikasi, dan adanya continuous professional development dari sekolah dan guru gitu. Nah, kalau komitmen jadi adanya komitmen antara sekolah dengan orang tua. Kita buat komitmen di awal, kemudian komunikasi yang intens. Kalau biasanya kami ada pertemuan orang tua dan guru, offline ya, langsung tatap muka. Ini yang terakhir kemarin kita melalui Zoom gitu. Dan feedback itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi kadang kan kami perlu tahu benar nggak sih bahwa saya misalnya ingin tahu apakah guru menurut mereka sudah optimal mengajar di kelas gitu. Jadi saya minta untuk mereka mengisi feedback. Dan dari feedback itu kita akan tahu butuhnya apa sih yang perlu dikembangkan oleh sekolah atau oleh guru. Kami menggunakan terbaru ini misalnya pelatihan ya, penggunaan media. Dan guru diminta untuk berkaitan dengan professional development itu guru diminta untuk mengajar dengan interaktif ya, seperti yang dikatakan Mbak Ivo tadi gitu. Jadi jangan sampai ngajar hanya pemberian penugasan saja gitu ya. Saya juga tidak suka kalau ini worksheet setiap hari diberi worksheet begitu ya. Jadi akhirnya sekarang apa yang harus guru lakukan ya banyak menjelaskan lewat video. Jadi banyak guru yang menjadi YouTuber sekarang ya. Guru-guru SD itu biasanya sharing YouTube, cara penjelasannya begitu, dan memberikan tugas yang kreatif gitu. Ya, juga memberikan alternatif kegiatan yang kreatif. Ya, ini guru-guru berkreasi banyak sekali, bisa mengirimkan lagu-lagu, cover lagu gitu ya, untuk menyapa siswa dan orang tua. Dan sekolah-sekolah lain yang lakukan, ini ada contoh sekolah negeri SMP 41, Bandar Lampung ya, kemarin saya ngobrol dengan kepala sekolahnya, saya tanya bagaimana sih problem di sana. Ya, ini di Bandar Lampung juga, tapi sekolah negeri. Ya sama sebenarnya, kuota, tidak semua orang tua punya HP atau aksesnya bisa mudah, dan yang mereka lakukan adalah belajarnya melalui website. Jadi mereka kirimkan lewat website. Jadi itu lebih bisa lewat website ya, mereka bisa download. Kemudian yang kedua lewat WA atau seperti ini juga guru yang datang ke sekolah ya. Jadi guru akhirnya membuat bentuk belajar kelompok. Ya, kalau ini contohnya ada di Tanggamus ini di kampung saya, tempat orang tua saya. Jadi ini bule saya, ini Pak Le saya. Jadi mereka akhirnya menjadikan garasi untuk tempat belajar gitu ya. Ini juga dari kiriman dari SMP Negeri Kota Agung ini. Saya tanyakan sepupu saya yang mengajar juga ya, akhirnya guru-guru kalau di daerah ya mereka mendatangi anak-anak membuat kelompok belajar atau orang tua ya atau anak yang mendatangi sekolah gitu. Dan sangat penting ini poin ini fleksibilitas guru dalam memberikan tugas ya. Jadi kalau kondisinya anak-anak HP-nya masih berbagi dengan orang tua, tentu kita perlu ada fleksibilitas waktu dalam pemberian tugas. Jadi tidak harus yang 2 jam mata pelajaran selesai saat itu juga dikirimkan. Kita biasanya bisa mengkomunikasikan fleksibilitas waktunya. Begitu.
Akhirnya dan jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, dari semua itu, saya mengutip dari sabda Rasulullah, tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan yang baik. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua penting sekali untuk selalu meng-upgrade diri ya, untuk belajar ilmu parenting, mengikuti webinar seperti ini, dan mengintrospeksi apa sih yang sebaiknya kita berikan yang terbaik untuk anak ya, begitu. Dan tambahan satu kutipan yaitu coming together is the beginning and then keeping together is progress and working together is success. Jadi kalau menurut Henry Ford, perlunya kita bekerja sama ya. Di sini konsepnya adalah bekerja sama dengan pasangan kita, dengan lingkungan kita, dan khususnya adalah dengan sekolah. Gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani atas tadi ya paparannya yang sangat lengkap dari berbagai macam perspektif, dari orang tua, dari pengalaman pribadi, kemudian juga dari perspektif pendidik karena kebetulan juga guru dan bahkan sebagai kepala sekolah. Jadi juga tadi disampaikan bagaimana juga ekspektasi sekolah. Intinya adalah tadi betul ditutup dengan sebuah quote yang sangat baik, sangat bagus. Itu artinya kerjasama semua pihak, anak, orang tua, guru, dan juga sekolah. Jadi memang tantangannya jangan sampai seolah orang tua ditinggalkan sendirian gitu ya kalau bisa gitu. Tapi harus ada sinergi di antara semua pihak yang terkait dengan pendidikan putra-putri kita.